كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون Alhamdulillahi Rabbil Alamin, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan, salawatullahil barir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna ikhlasan niyyati fil qawli wal amal. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memulai mengaji dengan menyebut nama Allah. Abtadi'u atau mungkin boleh nanti ta'alluqnya harf jar itu dengan kalimat yang lebih khusus boleh. Misalkan adrusu, saya memulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Ar-Rahmani, yang memberikan rahmat di dunia dan akhirat. Ar-Rahimi, dan memberikan rahmat kepada orang-orang mukmin saja besok di akhirat. Maknanya ini sampean sudah hafal ya, jadi saya nggak perlu menjelaskan. Al-Muqaddimah, kata pengantar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanyalah milik Allah. Baik pujian tersebut yang dilakukan oleh makhluk kepada makhluk yang lain, itu semuanya milik Allah. Sebenarnya adalah memuji Allah. Kalau di antara sampeyan semuanya ya, Anda semuanya ini saling memuji. Kamu tampan, kamu cantik ya, sebenarnya itu juga memuji Allah, karena Allah yang menciptakannya lah, gitu ya. Rabbil Alamin, yang menguasai seluruh alam semesta. Ya, alam sampeyan semuanya sudah tahu maknanya, jadi nggak perlu dijelaskan. Wassalatu, semoga rahmat ta'zim, wassalamu, dan kesejahteraan, ala asrafil mursalin, selalu terlimpahkan kepada utusan yang paling mulia. Ini susunan mubtada khobar tapi bermakna doa. Nah, jadi doa itu juga boleh berbentuk susunan mubtada khobar atau fi'il fa'il. Muhammadin, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng itu artinya junjungan ya, junjungan. Wa ala alihi, juga kepada keluarganya. Wa sahbihi, dan para sahabatnya. At-tayyibin, yang solih-solih. At-tahirin, dan suci. Wa ba'du, setelah membaca basmalah, hamdalah, sholawat, fahadhihi jumlatun, ini adalah jumlah
min adabil muallimi, tentang tata keramanya seorang guru, ya, pengajar. Jamaknya adabun, ya. Biasanya ulumul adab mengarahnya ke bahasa, tapi juga bisa bermakna kebiasaan yang baik, ya, begitu, ya. Misalkan rojulun adibun, laki-laki yang memiliki kebiasaan yang baik, ya. Adab, karena kan artinya kan dilatih, ya, dibiasakan, dilatih. Wal muta'allimi, dan orang yang belajar. Yang bagi lahuma, seyogyanya bagi keduanya, maksudnya orang yang mengajar sekaligus yang belajar, at-takhalluqu, berakhlak biha, dengan adab tersebut, ya. Jadi di sini cuma membahas adabnya seorang guru dan orang yang belajar, ya. Kalau belajar tentang ilmu adab nanti lebih luas sebenarnya. Adabnya dengan masyarakat, sesama teman, kemudian terhadap orang tua, lah itu sebenarnya semuanya ada. Tapi di sini cuma dipelajari adabnya seorang guru dan murid. Wa ta'addubu, dan membiasakan bi'adabiha, dengan adab-adab tersebut. Qala Ibnu Sirin, Ibnu Sirin berkata, Muhammad Ibnu Sirin, seorang tabi'in yang meninggal tahun 110 Hijriah. Kanu, mereka para sahabat, yata'allamuna, belajar, al-hadiyah, diharokati al-hadiyah, nanti biar enggak keliru, karena kebiasaannya biasa tulisan kayak gini kan huda, kan begitu, ya, huda. Tapi al-hadiyah, al-hadiyah itu bermakna apa? Perbuatan yang baik, siratun hasanah, kebiasaan yang baik. Para sahabat itu juga belajar tentang kebiasaan yang baik yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Kama yata'allamuna ilma, sebagaimana mereka juga belajar ilmu. Ya, adab ini bagian yang sangat penting, terutama kalau sudah menjadi dai, ya, begitu, ya. Seorang pendakwah, nah, gitu. Atau sudah terjun di masyarakat. Dikarenakan yang lebih dipandang oleh masyarakat itu kan adab, tata krama, ya. Seperti syairnya Sayyidina Ali, itu kan yang penting. Kun ibna man syi'ta wahtasib adaba, yaitu yugni kamahmuduhu anin nasabi. Innal fata may yaquluha anada laisal fata may yaqulu kana abi. Kun ibna man syi'ta wahtasib adaba. Terserah kamu pengen menjadi anak siapa, terserah. Pengen jadi anaknya kiai atau anaknya orang biasa atau keturunannya mungkin Rasulullah dan lain sebagainya. Wahtasib adaba, tapi hendaknya kamu tetap belajar tentang adab. Nah, gitu. Yugni kamahmuduhu anin nasabi, karena kemuliaannya adab itu mencukupi dari kemuliaannya nasab. Nah, gitu. Ya, itu memang nyata. Innal fata, karena seorang pemuda, may yaquluha anada, seorang pemuda itu orang yang berkata saya ini saya, nah, begitu. Dia memiliki kelebihan dalam dirinya tanpa terikat dengan ayahnya atau kakeknya atau seterusnya. Laisal fata may yaqulu kana abi, seorang pemuda itu bukan yang mengatakan ayahku seperti ini, kakekku seperti ini, buyutku seperti ini,
Oh saya keturunan, misalkan keturunan Kiai Fulan, Wali Fulan, nah, misalkan begitu ya, atau keturunan Rasulullah sebagaimana yang terjadi pada saat ini ya. Tapi kalau tidak memiliki adab yang baik ya tetap saja nggak dihargai ya begitu ya. Wa alam, ketahuilah, annama, sesungguhnya ya, keterangan sayudkaru yang akan disebutkan huna dalam kitab ini mim ba'dil adabi, ya, panjang adabi gitu ya, sebagian dari tata krama, minha ma huwa mustarakun, ya, sebagiannya itu tata krama yang mustarakun dimiliki ya, sama-sama dimiliki bainal muallimi, antara pengajar, wat polibi, dan santri. Jadi nanti ada tata krama yang guru dan santrinya itu harus sama-sama memakainya, menggunakannya begitu ya. Tsumma likullim minhuma, kemudian setiap dari guru dan santri memiliki tata krama yang khusus. Nah, ada kekhususan dalam sebagiannya. Wa tata'akkadu hadhil adabu, tata krama ini sangat dianjurkan binisbati lit polibi, ketika dikaitkan dengan santri ya, fi haqqi muallimihi, di hadapan gurunya, pengajarnya, aksara, lebih banyak. Ini enggak kecepatan toh? Enggak ya. Soalnya 10 hari harus khatam, nah, gitu ya. Wadzalika, adab tersebut digunakan ala hasabi tuqal muallimi, dengan memandang ketakwaan pengajar atau guru. Nek gurune sangat takwa, berarti harus adabnya lebih kuat, nah, begitu ya. Kalau gurunya setengah takwa, ya gak pakai takwa ya. Tapi kalau bisa itu jangan sampai mengetahui aib gurunya ya, itu hal-hal yang penting. Bukan berarti guru nggak punya aib, nggak punya kekurangan. Itu hal penting, karena kalau sampai mengetahui kekurangan guru, itu nanti bisa manfaatnya ilmu itu kurang, gitu ya, kurang. Karena pengagungannya kan kurang. Kalau sampean kurang rasa pengagungannya terhadap guru, kan apa yang disampaikan kan nggak bisa masuk, gitu. Seperti kalau di antara teman itu kan kadang kan nggak bisa masuk, karena apa? Karena kan wis kadung takdimnya kan kurang lah, gitu. Itu hal yang penting. Bukan yang dimaksud guru pengen diagungkan ya, karena memang harus seperti itu. Kalau nggak seperti itu nanti ya kurang masuknya, itu nggak iso jelep gitu, nggak bisa nanti ya. Itu hal yang penting. Dan memang guru harus berusaha untuk menyembunyikan kekurangannya lah, gitu ya. Makanya nggak boleh sering bersama ya, seperti makan atau kamar itu. Nanti kalau sering bersama nanti tahu nanti kekurangannya lah, itu nanti malah nggak bagus ya, begitu ya. Bukan berarti nggak punya kekurangan, ya punya. Bahkan mungkin santrinya lebih afdol menurut Allah daripada gurunya. Tapi kan nggak tahu nggak, begitu masa permasalahannya. Tapi memang harus seperti itu. Wa ilmihi, tergantung ilmunya. Wa fadlihi, ya, kelebihannya ya.
kelebihan ya. Ini cara fadilah. Fadilah lek jamae fawadil ya. Ada jamaknya fadhail ya. Kalau fadilah dijamakkan menjadi fadhail itu berarti kelebihan yang ada dalam dirinya yang tidak mengenai ke orang lain. Tapi kalau dijamakkan menjadi fawadil berarti kelebihan yang ada dalam dirinya tapi mengenai orang lain. Misalkan dermawan, murah hati ya, itu mengenai orang lain. Wa waro'ihi, dan warok itu meninggalkan syubhat. Haram itu nggak dilakukan ya, otomatis karena syubhat saja tidak dilakukan. Wa husni khuluqihi, dan bagusnya akhlaknya muallim. Wa qad qila, dan telah dikatakan, innal muallima, sesungguhnya pengajar atau guru, al-amila, yang mengamalkan ilmunya ya, terutama yang wajib. Cara mengamalkan seluruh ilmu ya gak mungkin ya, susah ya. Kasyamsi, itu bagaikan matahari ya, gitu. Tudhi'u li ghairiha, yang menerangi pada yang lain ya, bagaikan matahari yang menerangi pada yang lain. Wa hiya mudhi'atun, sedangkan matahari tersebut mudhi'atun, sudah terang ya, fi nafsiha, dalam dirinya ya. Wakal miski, dan juga seperti minyak misik. Alladzi yutayyibu ghairahu, yang mengharumkan yang lain. Wahwa tayyibun, dan minyak misik itu sudah harum. Walladzi ya'lamu, adapun orang yang tahu ya, maksudnya ya wong alim yang sudah memiliki ilmu. Wala ya'malu bihi, dan tidak mengamalkan ilmunya. Kat daftari, itu seperti buku. Alladzi yufidu ghairahu, yang memberikan manfaat kepada yang lain. Buku kan memberikan manfaat yang lain, walaupun belum pernah dipelajari secara khusus ya, begitu. Nah, kayak gini kan sudah memberikan manfaat. Wa huwa khalin, sedangkan buku tersebut khalin sajane asale kholiyun, nah, begitu, kholiyun. Nah, ini khobar kenapa kok dibaca kasroh ya, asalnya kholiyun ya, tapi terkena iklal, nah, begitu ya, kholiyun. Kholiyun ya, berada di akhir kata. Kalau membawa domah itu berat ya, berat. Kholiyun wabot, seperti itu ya, berat. Akhirnya dibuang domahnya, malah menjadi bertemunya dua huruf sukun, kholin, yaitu ya dan tanwin. Kemudian ya-nya dibuang, malah menjadi kholin. Nah, begitu. Kholin sepi ya, seperti buku yang memberikan manfaat kepada yang lain, tapi buku tersebut kholin anil ilmi, sepi dari ilmu ya, karena nggak punya nggak punya idrok ya. Wakal misanni, dan seperti ungkal ini bahasa Indonesia ini ya, apa namanya, untuk menajamkan pisau ya, gitu ya. Apa bahasa Indonesia ini? Batu asah. Oh, batu asah ya. Alladzi yusahhidu, yang menajamkan ghairahu, selainnya. Maksudnya ya pisau ya. Wala yaqta'u, tapi tidak bisa memotong. Ya, batu asah kan tumpul, arep gawe motong ya kan nggak kena. Tapi kenanya digawe nutuk tok.
wal ibrati dan seperti jarum ya, jarum. Lek bahasa Jawa dom kudu bom ya, dom kudu kira bom, dom. Allati taksu ghairaha, yang memberikan baju pada selainnya ya, karena kan untuk membuat baju kan ya pakai jarum gitu. Ya nggak tahu ini ya, mungkin seperti itu. Wahya ariyatun, sedangkan jarum tersebut telanjang ya, kan jarum kan nggak ada bajunya kan begitu ya. Besok jarum dikasih baju lah ya lucu ya. Nas'alullah, kami memohon kepada Allah, ayu allimana, agar mengajarkan kepada kita ma ilmu yang fauna, yang memberikan manfaat ya. Jadi yang kita pelajari itu ilmu yang memberikan manfaat. Kalau yang madorot ya jangan dipelajari. Seperti mengetahui kapan kita akan meninggal dunia misalkan begitu ya. Itu nanti malah memberikan madorot ya. Kalau kita tahu sampai kapan kita meninggal dunia, misalkan besok ya, kita mungkin nggak bisa makan pada hari ini gitu ya, karena ketakutan gitu. Wayang fa'ana, dan memberikan manfaat kepada kita bima 'allamana, dengan ilmu yang Allah ajarkan kepada kita. Innahu, sesungguhnya Allah, huwal karimul wahhab, adalah zat yang maha pemberi tanpa diminta. Al-Wahhabu, dan maha pemberi, banyak memberi ya, termasuk sigot mubalaghah. Adabul muallim, tata keramanya guru. Walaupun ini pada saat ini Anda semuanya ini masih belum posisinya masih belum menjadi muallim ya, begitu ya. Tapi nanti ini walaupun sudah dipelajari, nanti jangan sampai saya melihat guru ini mempraktekkan tata keramanya atau enggak. Jangan sampai seperti itu ya, begitu ya. Bukan berarti gurunya sempurna ya, susah ya untuk menjadi orang sempurna ya. Likullin ila sya'wil ula harakatu walakin azizun fir rijali sabatu. Setiap orang itu memiliki gerak hati untuk mencapai cita-cita yang tinggi, derajat yang tinggi. Pasti punya. Saya juga punya. Walakin azizun fir rijali sabatu. Tetapi di antara orang laki-laki itu sangat langka yang mau tabah untuk menghadapinya. Saya itu juga punya keinginan untuk menjadi orang yang sip lah begitu ya, intinya begitu. Tapi ketabahannya itu susah. Misalkan kalau contoh sedikit, pengen meniru Imam Syafi'i, setiap bulan Ramadan itu harus mengkhatamkan Al-Quran. Itu sesuatu hal yang ya kalau pengen ada, tapi kuat nggak gitu ya. Itu susah gitu. Apalagi kalau sudah berkeluarga. Mungkin cara dewean mungkin malah mudah nanti ya. Nanti bisa dicoba setelah ngaji, nanti langsung ngaji terus sampai besok pagi, terus sampai katam begitu setiap hari. Imam Syafi'i begitu. Adabul muallim begitu ya. Jadi ini walaupun sudah dipelajari, bukan berarti nanti untuk saat ini ya, begitu ya, untuk mengoreksi dibuat mengoreksi gurunya. Mungkin ya sebagian gurunya nanti suatu saat pasti akan teledor juga lah, begitu ya. Karena manusia itu tempatnya kekurangan ya, begitu ya. Ahammu ma yutlabu, perkara yang paling penting yang dituntut dari seorang guru, ayat taniya bihi, untuk diperhatikan adabuhu, adabnya, fi nafsihi, dalam dirinya,
Wa adabu, dan adabnya fi ta'limi, dalam mengajarnya. Pertama, adabuhu fi nafsihi, tata keramanya dalam dirinya. Ayyak suida bi ta'limi thalabati. Pertama, bertujuan ya, ketika mengajar santri itu bertujuan wa tahdhibihim, dan mendidiknya, menata ya. Tahdhib itu artinya menata watak ya, menata biar bagus. Wajhallahi, ridhonya Allah. Wa nasrul ilmi, menyebarkan ilmu. Nah, tujuannya memang orang belajar kan itu mencari tahu. Kalau sudah tahu ngapain? Nah, misalkan gitu. Kalau sudah tahu ngapain? Ya biar dia tahu jalan ke surga, jalan ke neraka. Jalan ke surga nanti dilakoni, jalan ke neraka berarti dijauhi. Kan begitu tujuannya. Hidayah. Wal amala bihi, dan mengamalkan ilmunya. Ya kudu ini diamal nih. Walaupun nggak bisa 100%. Nggak seluruhnya itu ya, wah, kayak mustahil gitu. Misalkan wirid-wirid yang diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad itu kan banyak gitu. Itu andaikan diamalkan seluruhnya itu alah nggak ada waktu begitu ya. Wa ihya asy-syariati, dan menghidupkan syariat Islam. Wa taqarruba ilallahi ta'ala, dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini tujuannya seperti ini. Yang kedua, dawamu muraqabatillahi, terus menerus merasa diawasi oleh Allah. Fisirri, ketika dalam keadaan rahasia, maksudnya sendirian. Wal alani, dan ketika di tempat umum ya. Ini ya seorang guru itu harus begitu ya. Kalau di tempat umum nggak berani maksiat karena nanti dilihat orang, begitu juga sendirian juga nggak berani maksiat karena Allah Maha tahu. Nah, gitu ya. Fa innahu aminun, dikarenakan pengajar itu aminun, orang yang mendapatkan kepercayaan. Alama uti aminal ulum, terhadap apa yang dititipkan berupa ilmunya. Dikarenakan kalau orang sudah dianggap sebagai ustadz atau pengajar, itu kan lebih dipandang laku ya. Karena laku kan yang nampak dengan mata, nggak bisa memandang ilmu seluruhnya, nggak bisa. Karena ilmu hanya bisa dilihat dengan mata hati. Itu hal yang penting. Karena yang dilihat itu laku, ya, itu nanti kalau sampai lakunya nggak baik, itu bisa membahayakan orang yang yang menghormati dia, yang mengagungkan dia. Lah ini ya, tanggung jawabnya agak besar, makanya harus menyembunyikan keburukannya semaksimal mungkin ya, begitu ya. Bukan berarti nggak punya keburukan ya, pasti punya keburukan. Nomor 2, at-takhalluqu bizuhdi fid dunya, berakhlak zuhud fit dunia, di dunia ya. Zuhud artinya itu tidak suka. Ya, dimaksud dunia ini dunia yang memalingkan dari ketaatan kepada Allah. Bukan seluruh dunia ya. Seluruh dunia nggak suka, waduh, nggak iso urip. Sama nggak suka makan ya, bisa meninggal dunia nanti kalau nggak makan ya. Maksudnya dunia yang menjauhkan atau memalingkan dari ketaatan kepada Allah.
wanita juga bagian dari dunia. Kalau sama nggak suka wanita, waduh, generasi manusia lah hilang lah gitu ya. Mana hati sahih, dunia mata. Dunia itu kesenangan, ya bagian dari kesenangan. Wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Jadi perempuan itu bagian dari dunia. Hanya saja tidak bukan untuk dijuhuti ya. Walau dijuhut dengan terhadap wanita, waduh iso-iso nggak beres iki. Wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Sebaik-baiknya kesenangan duniawi itu adalah perempuan yang sholihah. Nah, kok bisa seperti itu ya? Karena kan perempuan sholihah bisa dinikmati secara duniawi, juga tidak mengganggu dalam segi ukhrawi. Nah, itu masalahnya. Tapi kalau wanita tersebut hanya bisa dinikmati secara duniawi, tapi mengganggu urusan ukhrawi, lah itu ya utek pikiran yang sampean gitu ya. Dikai nafkah sing akeh tipine wis loro panggah kurang ya misalnya lah begitu ya. Nah, kita teruskan. Wattaqallulu minha, mempersedikit dari duniawi. Maksudnya yang diambil manfaat dari duniawi itu sedikit ya. Bukan berarti nanti kalau memiliki uang banyak nanti dibuangi semuanya, enggak lah begitu ya. Ya kalau uangnya banyak turah-turah ya ditasarrufkan. Itu jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Nah, orang mukmin kan tandanya itu jihadnya itu dengan harta dan jiwanya. Seperti yang terjadi pada sahabat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf kan selalu sukses dagang ya. Pernah pulang itu membawa 100 unta pulang dari dagang dari Syam. Kanjeng Nabi Muhammad pernah bersabda kepada sahabat Abdurrahman bin Auf, ra'aituka tadkhulul jannata habwan. Anfiq malaka gitu. Yutalliqallah gitu. Au kama qol. Saya melihatmu masuk surga dalam keadaan merangkak gitu. Abdurrahman bin Auf itu salah satu sahabat 10 yang dikabarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad masuk surga. Dawuh Kanjeng Nabi, saya melihat engkau masuk surga dalam keadaan merangkak. Karena hartanya banyak disimpan, nah begitu. Keluarkan hartamu, jangan disimpan saja, keluarkan. Maka Allah akan melepaskan ikatanmu, ya, ikatan kakinya nanti biar langsung cepat, nah, begitu ya. Bisa cepat masuk surga. Ya, karena memang dianjurkan ya orang mukmin untuk mempersedikit duniawi. Maksudnya yang kita terima ya, bukan berarti nanti kalau memiliki sawah sing wombo, sawah yang luas atau kebun yang luas itu kemudian kebunnya dibuangi semuanya, enggak ya. Atau mungkin yang dari Sumatera ini pasti memiliki kebun sawit ya begitu ya. Kebun sawitnya kan biasanya luas. Bukan berarti nanti dibuangi dikasihkan ke semua orang enggak seperti itu. Ya kalau kaya alhamdulillah, tapi untuk mengambil manfaat dari harta itu sedikit ya begitu. Seperti yang dilakukan oleh para nabi, para wali ya seperti itu. Biqadril imkan ya, dengan kadar kemampuan ya. Alladzi la yadhurru bi nafsihi, yang tidak membahayakan dirinya, au bi iyalihi, atau keluarganya. Kalau keluarganya nggak sanggup diajak tirakat ya nggak usah diajak begitu ya. Ya dirinya saja. Seperti Kiai Abdul Karim, pendiri Pondok Lirboyo, itu makannya seminggu sekali ya makannya. Kalau untuk latihan seperti itu ya
Oleh zaman biyen latihan seperti itu mungkin ya mudah ya, dikarenakan makanan kan sedikit. Maksudnya jenis makanan kan sedikit, nggak mudah tergoda. Kalau sekarang untuk melakukan hal seperti itu susah. Di kampung Inggris itu ya, oh ya Allah, makanan tuh macam-macam. Sampai saya itu nggak ngerti jenenge wangel-angel di apa. Makanan, minuman, gitu ya. Sampai saya tanya, ini minuman seperti ini seperti apa gambarnya itu kayak gimana? Rasanya kayak gimana? Saya tanya dulu, katanya. Kadang kan penasaran, gitu. Lah itu kan beratnya seperti itu kalau zaman sekarang itu makanan macam-macam. Maksudnya kebiarin dunia itu harus dibuka biar itu. Dikarenakan memang gedungnya bumi itu dibukakan untuk umatnya Nabi Muhammad. Tapi kan di zaman akhir seperti zaman sekarang gitu. Seperti yang apa minyak bumi lah itu kan sudah terus itu dunia tok itu ya. Wah berat nih zaman saiki lah. Cara untuk meniru seperti itu cukup sulit. Nah begitu. Ki Abdul Karim itu makannya seminggu sekali. Ya. Kalau untuk latihan seperti itu, kalau pengen melakukan seperti itu ya latihannya nggak langsung seminggu ya nggak kuat. Sedikit demi sedikit makanannya dihitung pakai puluhan, nah, begitu ya. Misalkan setiap hari makannya biasanya 20 puluhan, 20 bahasa Indonesia nih, cakupan ya, nah, gitu. Dikurangi 19, 18, ya, begitu ya. Terus nanti sampai sehari makannya 1 kali, ya, begitu ya. Tapi ya berat nanti kalau lihat temannya bisa makan enak-enak itu. Berat ya begitu ya. Dulu saya itu pas sama guru saya yang apa namanya guru Quran ya begitu ya, disuruh tirakat mengkhatamkan Al-Quran 40 hari ya. Itu gagal saya ya, cuma seminggu saja gagal. Kenapa gagal ya? Karena setiap masuk asrama lihat temannya ngobrol, ada makanannya, ada minumannya, wes gak kuat lah begitu ya. Akhirnya wes gabung aja wes gagal. Berat, zaman sekarang itu cukup berat ya, untuk melakukan seperti itu. Tapi kalau sampean bisa melakukan seperti itu, wah hebat teman ya. Hebat. Syekh Abdullah Al-Harari kan juga begitu ya. Selama 20 tahun itu makannya hanya apa roti kering ya. Mungkin roti kering itu makanan yang dianggap kurang enak mungkin seperti itu ya. Roti kering selama 20 tahun. Wow. Coba sampean mulai sekarang makanannya cuma singkong saja misalkan ya, singkong saja selama seumur hidup kuat gak kira-kira? Nggak usah makan mie ayam, nggak usah makan bakso, nggak usah makan dan lain sebagainya, kuat nggak? Kalau kuat ya bagus ya. Karena kalau mengurangi kesenangan duniawi nanti itu pahalanya lebih besar, pahala amal kebaikannya lebih besar lagi ya, begitu ya. Itu kalau untuk dirinya sendiri. Tapi kalau keluarganya nanti ya jangan dipaksa ya. Kalau keluarganya pengen makanannya enak ya kasih saja keluarganya ya. Ya cukup dirinya sendiri ya kalau misalkan ya emasnya gitu. Nah, tapi kalau istrinya pengen ikut tirakat ya nggak masalah nah, begitu, karena dia memilih ya begitu. Tapi kalau nggak mau, pengennya saya setiap hari harus makannya ayam, ya sudah dikasih ayam saja. Kita makannya nasi sama parutan kelopo saja nggak masalah lah, gitu. Tapi ada yang kebalik, tapi jarang ya, jarang. Ada ya, termasuk Ustadz Abdul Khalik ya. Ustadz Abdul Khalik itu salah satu Ustadz Ringin Agung ya. Beliau orangnya alim tapi sudah meninggal dunia. Itu ketika melamar seorang perempuan itu ngomong begini, Om Berman. Tapi saya kalau kamu pengen menjadi suami saya, tapi setiap hari makanannya itu nasi dan parutan kelopo, wah mau nggak? Begitu ya. Siap, Pak. Begitu siap. Karena memang istrinya itu seneng apa namanya, seneng riyadhah, seneng tirakat lah, begitu ya. Nomor 4.
ayunazziha ilmahu, membersihkan ilmunya, anjalihi sulaman, dari menjadikannya sebagai apa ya, lantaran, mana ya, lantaran ya. Sulam itu artinya sebenarnya tangga untuk naik. Ya tawassalu bihi ilal aghradid dunyawiyah, untuk menggapai tujuan duniawi. Min jahin, berupa harta, au malin, atau harta, min jahin berupa pangkat, keliru ya, jahin pangkat. Au malin atau harta ya. Nggak boleh ada tujuan seperti itu ya. Tapi kalau perjuangan itu harus ada orang yang memiliki pangkat, memiliki kedudukan di masyarakat. Kalau nggak ada seperti itu ya susah. Juga harta, jahadu bi amwalihim wa anfusihim ya. Kalau harta itu nanti di zaman sekarang mau nggak mau itu perjuangannya itu harus pribadi-pribadi ya, begitu ya, pribadi-pribadi ya, bareng-bareng nah, begitu. Berbeda dengan masa lalu. Masa lalu nanti seorang seorang guru atau pengajar ilmu agama itu nanti diupeni kalau pemerintah ya, begitu ya, diupeni, biasanya dikasih harta wakofan lah, begitu ya. Jadi kan nggak bingung ya, masih tetap bisa makan. Kalau zaman sekarang kalau misalkan seluruhnya gratis ya bisa, tapi nanti nggak bisa maksimal ya, belajarnya nanti sedikit ya. Mungkin ya cuma misalkan ya, gurunya nanti kerjanya mulai pagi sampai sore. Nah, setelah itu baru mengajar muridnya ya sedikit, maksimalnya kurang nanti ya, begitu. Ausum'atin, atau mencari nama baik biar dipuji ya, itu nggak baik ya, tujuannya seperti itu. Ausuhrotin, atau kemasyhuran. Au khidmatin, atau diladeni, apa laden? Oh ya, dilayani ya, begitu ya. Sebaiknya seorang guru itu melakukan dirinya sendiri ya, gitu. Kalau pas mampu ya melakukan dirinya sendiri. Kanjeng Nabi Muhammad itu kalau dalam hadis Sahih Bukhari itu malah apa ya, ketika ditanya ya Aisyah itu apa yang dilakukan Nabi Muhammad di rumahnya, jawabnya Aisyah itu melayani keluarganya. Oh begitu ya, Kanjeng Nabi Muhammad malah melayani keluarganya. Karena Kanjeng Nabi kalau sandalnya itu cepot itu dibenakni dewi ya, dibenakni dewi. Bukan nyuruh istrinya, "Dek, iki benakne." Seperti itu. Melayani ya, melayani. Ya kalau pas nggak bisa kan nggak mungkin melakukan seluruhnya ya, begitu ya. Pasti sebagian ya minta bantuan kepada istrinya ya. Hubungannya biasanya cara adate kalau di Indonesia, mungkin seluruh Indonesia insya Allah. Biasa sang istri itu mencucikan baju ya, begitu ya. Aslinya ya kudune yang mencucikan baju itu sebenarnya suami, begitu ya. Tapi kalau semuanya suami ya waduh berat ya, begitu ya. Terus masa istri ya. Tapi memang ada ya sebagian laki-laki ya, orang yang dari Badas sana itu ceritanya. Terus semuanya pekerjaan rumah, bahkan termasuk bekerja yang ada di luar itu semuanya laki-laki. Istrinya disuruh tidur-tiduran saja. Ya, ada seperti itu. Tapi ternyata istrinya itu malah nggak betah ya, karena nganggur, nggak betah. Dia itu pengen punya penggawean lah, begitu ya, nggak betah. Tapi ya berat itu ya, kalau dilakukan seluruhnya ya. Tapi biasanya kalau bisa melakukan seluruhnya ini berarti ada kesempatan untuk mendapatkan istri dua. Kan dilakukan semuanya lah, begitu ya. Ya kalau sebagian kan dilayani sama istrinya kan ya
kan nggak tega, wah istrinya kan sudah berkorban ya, dimasak nih, di apa namanya, dicucikan bajunya, kalau pas masuk angin dikeroi. Nah, itu nanti kan kalau nambah istri kan ya kasihan kan, istrinya sakit hati ya begitu ya. Kalau zaman sekarang maksudnya ya, ya kita lanjutkan. Wih kok wes jam 09.00 kira. Oh mati. Ya kebacot ya, sulit untuk mengendalikan pikiran yang di sini ya soalnya saya itu. Autakot-dumin atau mengalahkan, tujuannya untuk mengalahkan ala akronihi, teman-temannya ya, nggak boleh ya. Tapi memang harus berlomba, harus punya prestasi ya begitu. Bukan tujuannya mengalahkan temannya. Au ta'dzimin nasi lahu, atau supaya dihormati orang. Wa tasdirihi fil majalis, atau memajukan ya, memajukan di tempat duduk. Tujuannya seperti itu ya, nggak boleh. Qala Abu Yusuf berkata, muridnya Imam Abu Hanifah, ya kaum, wahai kaum, inni lam ajlis majlisan, saya tidak duduk di suatu majelis qattu sama sekali, anwi fihi an atawadhu'a, dan saya niat, tujuannya niatnya dalam majelis tersebut an atawadhu'a, rendah hati, illa lam akum hatta a'luwahum, kecuali ketika saya berdiri bisa mengalahkan mereka, mengungguli mereka kaum. Dikarenakan seluruh orang itu menyukai orang yang tawadhu, pribadi yang rendah hati ya, begitu. Walam ajlis, dan saya tidak duduk majlisan, tempat duduk qattu sama sekali, babar pisan, anwi fihi an a'luwahum, yang mana saya niat ya di dalam tempat duduk tersebut an a'luwahum, untuk mengalahkan mereka, mengungguli mereka. Illa lam akum hatta aftadhi, kecuali ketika saya berdiri aftadhi, saya apa ya, malu ya begitu ya, malu apa, karena kelihatan apa namanya buruknya ya, begitu ya, malu karena kelihatan kekurangannya. Nomor 5, al muhafadzatu alal qiyami bi syairil Islam, menjaga, selalu menjaga ya, muhafadzah itu artinya menjaga dengan usaha keras ya, begitu. Lek hifdzun itu juga menjaga, tapi ya sekedar menjaga gitu. Tapi hafadzah yuhafidhu itu menjaga dengan usaha keras. Alal qiyami bisyairil Islam, menegakkan syiar-syiar Islam. Ka iqamati sholati, seperti menegakkan, mendirikan sholat, fil masajid, di masjid, lil jamaati, untuk berjamaah ya, karena jamaah itu bagian syiar Islam. Kalau sholatnya di rumah atau di asrama ya bukan menegakkan syiar Islam itu ya. Wa ifsa'is salam, dan menyebarkan salam. Nah, begitu. Kalau menyebarkan salam ini, kalau mengamalkan sesamanya mungkin ya mudah ya, tapi kalau di luar itu agak sulit, karena sebagian orang itu salah paham. Nah, begitu ya, salah paham. Kalau bolak-balik salam, assalamualaikum, assalamualaikum ya, sebagian orang itu kadang salah paham, dikira itu sombong, ada sebagian seperti itu. Nah, kalau seperti itu ya nggak usah, daripada salah paham, karena hubungan kemasyarakatan itu bagi apa ya, bagi sampeyan itu maksudnya bagi seorang calon dai itu sangat penting ya, begitu. Ya pakai kebiasaan ya, pakai kebiasaannya masyarakat tertentu. Misalkan kalau di sini itu
mungkin monggo Pak lah, seperti itu ya, pakai itu saja. Muamalatul muslimin, bergaul dengan kaum muslimin, wala siyama thalabatul ilmi, apalagi para penuntut ilmu agama. Thalabatul ilmi boleh dibaca thalabatul ilmi, boleh thalabatul ilmi, begitu. Lek thalabatul ilmi menjadi khobar dari mubtada yang terbuang. Manya mazaidah, la siyama, begitu ya. Manya mazaidah. La siyama huwa hum thalabatul ilmi, apalagi orang Islam tersebut adalah orang yang mencari ilmu agama. Bergaulnya dengan apa? Bimakarimil akhlak, dengan akhlak yang mulia. Min tolaqatil wajhi, berupa wajah yang berseri-seri, wajah yang apa ya, senyum ya, maksudnya ya senyumnya senyum wajar ya, bukan senyumnya dibuat-buat ya, berseri-seri ya. Wa ifsa'is salam, menyebarkan salam, assalamualaikum. Wakat mil ghaid, menahan marah ya, menahan marah ini bagian yang sangat penting, karena orang marah itu kan jadi jelek ya mukanya itu kan. Kalau nggak percaya, jangan pas ketika sedang marah langsung bercermin, nah, nanti pasti buruk wajahnya. Nah, begitu. Berbeda kalau orang itu selalu berseri, selalu bahagia. Kalau sampean pengen wajahnya selalu berseri-seri, itu jangan sedih. Lebih apa ben nggak sedih. Kan orang pasti suatu saat akan sedih ya, begitu ya. Ya cari kesenangan, kalau pas sedih itu cari kesenangan, nah, begitu. Tapi kesenangan yang mubah, nah, begitu ya. Ya makanya nanti kalau apa namanya, kalau menikah nanti harus cari apa, istri yang solehah dan laki-laki yang soleh, begitu ya. Wakafil ada, tidak menyakiti orang lain. Wahtimalihi, dan mau ya, menanggung ketika disakiti. Andai kan ada orang menyakiti kita, kita kuat tahan uji. Kalau pas nggak tahan ya ngalih aja, begitu ya. Nah, begitu. Tapi memang ini sangat diperlukan nanti ya, terutama bagi seorang dai ya, seperti saya kan calon dai, harus apa namanya, harus bisa membalas keburukan dengan kebaikan. Ya ini sulit ya, susah. Ada orang mukul kita, langsung kita kasih uang misalkan. Ya, ini kan sulit. Wal insaf, adil, harus adil sesama muridnya, nggak boleh berat sebelah. Bukan hanya kepada muridnya, sesama anaknya juga harus adil ya. Nggak boleh nanti biasanya sebagian orang tua itu kan orang yang anaknya yang lebih dewasa harus ngalah kalau begitu ya. Andaikan ya itu sebenarnya nggak pas ya, itu makruh hukumnya. Itu andaikan memberikan baju harus semuanya dikasih baju, ya gitu. Baik yang besar maupun yang kecil. Tapi kalau memang adanya satu, ya dirayu saja yang besar ya. Karena kan sudah besar, ngalah saja sama adiknya lah begitu. Nanti kamu saya belikan di suatu waktu. Tapi sekarang bapak kan masih belum punya uang lah begitu, janjikan seperti itu saja ya begitu ya. Adil. Ini sangat dianjurkan ya, adil kepada anak. Kalau nggak adil nanti akibatnya di akhir hidupnya itu rekoso nanti ya orang tuanya nanti. Oh kamu kan yang paling disayang sama bapak, ayo kamu saja yang ngerawat bapak. Ayo saya kan nggak disayang ya, begitu kadang lah begitu ya. Ini malah nggak enak begitu ya. Tapi kalau adil sama istri itu wajib ya begitu ya. Adil sama istri itu wajib.
Adil secara dohir, secara dohir. Oleh secara batin, secara hati itu yang nggak bisa ya. Bahkan adil terhadap anaknya secara rasa cinta itu nggak bisa. Saya tanya saja orang tua yang sudah punya banyak anak ya, begitu ya. Itu tadi kalau saya tanya jujur, kamu itu apakah semua anakmu itu rasa cintanya sama? Enggak berat sebelah. Ya jawabnya enggak. Lek adil secara dohir bisa, tapi lek dalam perasaan itu enggak bisa. Pasti akan lebih cinta terhadap anaknya yang lebih berbakti kepada orang tuanya, pasti. Nah, begitu ya. Pasti itu. Wassa'i fi qada'il hajat, dan usaha memenuhi kebutuhan kaum muslimin ya, orang lain. Wat talattufi bil muslimin, dan ramah terhadap kaum muslimin. Warifqi bit tolabati, dan murah hati terhadap para santrinya. Ya tergantung kemampuan ya, begitu ya, tergantung kemampuan. Wa i'anatihim, dan membantunya. Kalau di masa lalu para kiai pesantren rata-rata kan memiliki sawah yang luas ya, begitu ya. Itu kadang sering ngasih makan kepada santrinya lah, begitu ya. Nomor selanjutnya ya, tathiru batinihi, membersihkan batinnya, hatinya. Wa dhahirihi, dan dhahirnya. Minal akhlaqir radiati, dari watak yang buruk. Secara zahir agar berusaha tidak melakukan perbuatan yang buruk itu mudah. Tapi batin, nah gimana? Ya. Batin. Secara batin hati untuk menghilangkan akhlak yang buruk itu dengan berpikir akibatnya lah begitu. Ketika tahu akibatnya buruk, nah itu nanti bisa akan menjauh. Nah, begitu. Juga disibukkan, hatinya disibukkan dengan berzikir, baik membaca Al-Quran atau zikir mungkin kalimat tahlil, nah, seperti itu. Jangan disibukkan dengan kesenangan ya, kesenangan duniawi, itu nanti sulit untuk bedal sifat yang buruk dalam hatinya, gitu ya. Sulit. Kalhili, seperti menyimpan rasa benci, nggak suka lah, ini kan nggak bagus ya. Wal hasadi, dengki, ada orang mendapatkan kenikmatan nggak suka, ini malah tersiksa ya, begitu. Wal kibri, sombong yang ada dalam hati ya, punya perasaan lebih tinggi derajatnya, lebih baik daripada temannya ataupun terhadap santrinya lah, ini juga nggak boleh. Nah ini gimana cara menghilangkan ya? Karena kan seorang guru pasti sudah sangat kelihatan lebih lebih alim daripada santrinya. Apa ya bisa kalau dia itu tidak menganggap lebih hebat daripada santrinya ya. Kalau dia hanya mengukur dalam segi kelebihan ilmu tok ya mesti iso sombong lah, begitu ya. Tapi kalau dia mengukurnya dalam segi ketakwaan lah, ketakwaan kan nggak harus ilmunya lebih banyak kan, begitu kan. Nah itu nanti nggak akan sombong, karena kemuliaan itu dari segi takwa. Kalau yang disebutkan dalam Al-Quran, wa a'lamu bikum id ansha'akum minal ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqwa. Huwa a'lamu bikum, Allah yang lebih tahu terhadap kalian daripada kalian sendiri. Id ansha'akum minal ardi, ketika Allah menciptakan kalian dari bumi, Allah sudah tahu nasibnya kalian seperti apa,
Allah sudah tahu. Wa id antum ajinnatum fi butuni ummahatikum. Dan ketika kalian masih berupa janin dalam perut ibu kalian, fala tuzakku anfusakum, maka sekali-kali kalian jangan menganggap kalian itu lebih hebat, lebih suci daripada yang lain. Huwa a'lamu bimanittaqo, karena Allah yang lebih tahu siapa yang bertakwa. Jadi ukuran kemuliaan adalah takwa, bukan yang lain. Sedangkan siapa yang paling bertakwa ya hanya Allah yang tahu. Yang penting kita tidak menganggap lebih tinggi daripada orang lain. Itu nanti sudah tidak dianggap sombong. Maksudnya nggak ada penyakit sombong. Nah, gitu ya. Ria, pengen memperlihatkan kelebihannya. Nah, itu. Wal ujbi, ujub, wal fakhri, dan membanggakan kelebihannya ya. Nah, kalau punya kelebihan ya disimpan saja, karena orang kalau diceritakan kelebihannya sendiri itu kan kebanyakan orang nggak suka ya. Misalkan sampean punya kelebihan itu kemudian diceritakan kepada yang temannya, itu pasti dalam hati temannya rata-rata ya nggak suka gitu. Ini gitu kan, seperti itu. Bahkan sampean sendiri kalau mendengar orang membicarakan kelebihannya kan juga ada perasaan nggak suka, ada gitu. Disimpan saja dalam dirinya ya kelebihannya. Ya kelebihan apapun, kecuali darurat, darurat. Wal khuyala, ya sombong, betul. Allah yang tasiba lit tadris, tidak mengajar namanya. Idza lam yakun ahlan lahu, jika dia belum ahli untuk mengajar ya, belum waktunya, belum siap untuk mengajar. Jadi kalau mengajar itu sebaiknya hafal ya, hafal pelajaran yang diajarkan, yang pernah diajarkan. Juga hafal dalil-dalilnya. Itu hal yang sangat penting. Allah yazala, terus-menerus mujtahidan, bersungguh-sungguh, fil istighali bil ilmi, sibuk dengan ilmu, nggak boleh berhenti untuk belajar ilmu. Wa tahsilihi, dan mendapatkannya, qiraatan, baik secara dengan cara membaca ya, misalkan ya. Jadi seorang guru itu harus sering membaca kitabnya begitu ya. Nah, begitu. Alangkah bagusnya kalau orang yang punya hobi membaca, itu sangat bagus ya begitu. Saya sebenarnya itu hobinya membaca lah begitu. Tapi sejak berkeluarga itu sudah jarang membaca. Karena istrinya minta diperhatikan terus. Nah, dulu saya membaca itu bisa 500 halaman bisa mengulang 3 kali dalam semalam. Dalam semalam. Jadi setelah Isya membaca mutolaah kitab begitu ya. Itu 500 halaman katam diulangi lagi, karena kadang kurang paham, diulangi lagi. Itu sampai subuh gitu ya. Isu ya mesti ngantuk ya, tidur ya, karena menikmati ya. Kalau punya hobi seperti itu bagus ya begitu ya. Karena hobi seperti ini kan kadang membacanya sambil menghayati ya, begitu. Wa mutolaatan, pengkajian ya, melihat dengan menghayati, bukan sampai diwaca tok ngene. Tapi kata ya nggak masuk lah begitu ya, harus sambil dihayati. Wa ta'liman, mengajar. Kalau nggak diajarkan ya biasanya lupa lah begitu ya. Saya pas kelas sekolah sekolah umum ya, itu kalau bahasa Inggris kan lemah begitu ya. Bahasa Inggris lemah, walaupun saya berusaha untuk belajar semuanya begitu ya. Bahasa Inggris tetap saja
turun begitu ya, susah. Saya berpikir wah mungkin ini kebanyakan pelajaran ini begitu ya, pelajaran ini kakean. Akhirnya pas ketika ya sudah lulus itu kursus bahasa Inggris mengulang 3 kali ya bisa, karena cuma yang dipikir cuma bahasa Inggris itu nah, kan mudah lah begitu. Tapi karena nggak pernah diajarkan ya lupa bahasa Inggrisnya ya, lupa. Nanti jangan sampai tanya saya pakai bahasa Inggris ya, karena saya sudah lupa begitu ya. Wa mubahatatan, berdiskusi. Ya, ini diskusi untuk mencari kebenaran, untuk biar lebih paham ya, diskusi sama temannya atau sesama murid ya. Ini apakah seperti ini pemahamannya begitu. Wa mudzakaratan, mengingat kembali. Nah, ini bahkan ada syair yang sering disampaikan oleh Syekh ya. Syairnya. Man hajal ilma wa dzakarahu sa'idat dunyahu wa akhiratuh fa'atim lil ilmi mudzakaratan fahayatul ilmi mudzakaratuh. Nah, begitu ya. Man hajal ilma wa dzakarahu, barang siapa yang mendapatkan ilmu wa dzakarahu dan selalu mengingat-ingat sa'idat dunyahu wa akhiratuh, maka dunia dan akhiratnya bahagia. Fa'atim lil ilmi mudzakaratan, maka terus meneruslah selalu mengingat-ingat ilmu yang sampean pelajari. Fahayatul ilmi mudzakaratuh, karena hidupnya ilmu dengan diingat-ingat. Watasnifan, dan menulis. In ta'ahala lil akhir, jika dia sudah mampu untuk yang terakhir, maksudnya menulis ya, menulis sebuah buku. Wah, menulis sebuah buku ini manfaatnya sangat banyak ya, karena ketika menulis otomatis dia kan harus membuka kitabnya lagi, dan ketika mempelajari itu dengan penuh perhatian, dengan penuh penghayatan, lebih daripada sekedar ketika dia belajar di awal pertama ya. Saya dulu itu nggak pernah punya keinginan untuk menulis, nggak pernah. Tapi pas ketika disuruh untuk ngopeni pondok, lah kok tiba-tiba itu pengen menulis. Nah, akhirnya saya menulis ya, begitu ya. Menulis sebuah kitab. Tapi nggak dijual beli ya, karena untuk kesenangan pribadi ya, begitu ya. Ya sampai sini dulu ya, semoga nanti bisa khatam ya. Terus kita akhiri dengan baca tahlil la ilaha illallah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.